Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan dua hal pengumuman yang berhubungan dengan ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah kita. Yang pertama, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2025 dan tempatnya ada di Gedung ACS Jatiwarna. Ingat sekali lagi, tempatnya ada di Gedung ACS Jatiwarna. Kemudian, perayaan Paskah kita akan diadakan pada tanggal 20 April 2025, jamnya 10 pagi juga, tapi tempatnya berbeda. Kali ini kita kembali ke GBI Batu Penjuru. Jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati, pikiran, dan semua yang kita punya, kita bawa, kita mau persembahkan kepada Tuhan di hari perayaan hari tersebut. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun berada. Kita akan memulai ibadah VIP malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami akan menikmati berkat melalui kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami akan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan berkati ibadah VIP malam hari ini. Dan kami boleh dikuatkan, disegarkan melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah VIP malam hari ini dengan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali
Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Shalom semuanya, mari kita memulai berdoa bersyafaat bersama. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, Kau boleh sediakan waktu, Kau berikan kami kesempatan jikalau kami boleh sampai hari ini semuanya karena anugerah-Mu. Kami sepakat Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami bangsa Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan, instansi-instansi pemerintah Tuhan, jabatan-jabatan yang mulai dari paling atas sampai yang paling bawah Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang berikan mereka hikmat, kemampuan, kepandaian, kebijaksanaan Tuhan, bahkan hati takut akan Kau, luruskan jalan mereka Tuhan, berikan mereka visi misi-Mu Tuhan, kehendak-Mu, kedaulatan-Mu, otoritas-Mu yang terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Kami serahkan kesatuan bangsa kami, pemerintahan kami Tuhan, di mana di bawah pimpinan Bapak Prabowo beserta wakil dan tim Tuhan, Engkau yang berikan kesehatan Tuhan pada saat menjalankan tugasnya Tuhan, kesatuan hati Tuhan, di mana boleh mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, bahkan untuk setiap rakyat Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Engkau tahu kesulitan, kesusahan mereka Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang campur tangan, Engkau yang beracara bekerja, sehingga dari yang atas sampai yang bawah boleh saling bahu-membahu Tuhan, menolong satu dengan yang lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat gereja di Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, hamba-hamba-Mu bahkan sampai di pelosok desa Tuhan. Engkau tahu kesulitan mereka, pergumulan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan, bahkan Kau cukupkan, Kau buka jalan keluar untuk setiap tantangan yang mereka hadapi Tuhan. Pagari tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba, Kau yang bela Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga melalui mereka, pelayanan mereka, banyak orang dimenangkan Tuhan, banyak orang datang kepadamu Tuhan. Indonesia Tuhan boleh dimenangkan bagi Engkau Tuhan, dan menjadi obor bagi bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, untuk GBI Batu Penjuru Tuhan, penata layanan Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Rohani, Ibu Rohani Tuhan, semuanya yang terlibat dalam tim maupun panitia pasca Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang berkati Tuhan, persiapan mereka, program mereka Tuhan, berikan mereka kesatuan hati, visi, misi Tuhan, kesehatan Tuhan, melalui program-program yang ada ini Tuhan, setiap kami tempat ini boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, bukan saling menghakimi, bukan saling menjatuhkan Tuhan, tapi saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat gereja di tempat ini Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan, satu persatu Kau selesaikan Tuhan, bahkan yang sakit Kau jamah, Kau lawat, Kau sembuhkan, baik secara mujizat maupun secara dokter Tuhan, apapun itu Tuhan, Engkau punya 1001 cara, bahkan untuk usaha bisnis mereka Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang campur tangan, pertemukan dengan orang baik, orang tepat Tuhan, ada campur tangan ilahi Tuhan, ada intervensi ilahi Tuhan, sehingga apa yang mereka
pikir tidak mungkin Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin itu Kau buat jadi mungkin Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah Tuhan, ujian, PR, apapun itu Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat Tuhan, kepandaian 10 kali lebih cerdas Tuhan seperti Daniel Tuhan. Sehingga dimanapun Kau tempatkan mereka boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya ini Tuhan. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum kita merenungkan sebagian firman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh merenungkan sebagian kecil firman-Mu di pertengahan minggu ini Tuhan, di mana Engkau sudah memberikan kami kekuatan, menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk di-refresh kembali Tuhan dengan firman-Mu, karena firman-Mu itulah pelita bagi jalan kami Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan, layaknya gembala menuntun domba-domba ke padang berumput hijau Tuhan, dan air hidup-Mu yang membuat kami untuk berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, perenungan hari ini adalah kesatuan mendatangkan berkat. Kita buka Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Kita tahu bahwa dalam Mazmur 133 dikatakan bahwa pada saat kita hidup rukun, maka berkat Tuhan tercurah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Di setiap tempat ladang di mana Tuhan tempatkan kita, entah di marketplace, entah di sekolah, entah di keluarga, dimanapun itu, Tuhan tempatkan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda dengan kita. Kita tentu punya beda pendapat, tetapi di sini dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Tujuan Tuhan pada saat menciptakan kita adalah sebagai makhluk sosial, bisa berinteraksi dengan baik. Perbedaan pendapat yang ada dengan tujuan membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kita, bertumbuh rohani secara dewasa. Itulah tujuan Tuhan. Tapi kembali lagi kepada sikap hati kita, respon kita, karena hidup adalah pilihan. Kita lihat dari ayat 18 sampai 19, 20, 21, bahkan 22. Di sini Tuhan mengatur hubungan antara orang tua, anak, suami, istri, bahkan hamba dan Tuhan. Dan Tuhan yang terbesar adalah Tuhan di surga, Bapa kita di surga. Karena itu di sini dikatakan sebagai layaknya satu tubuh banyak anggota, Tuhan menetapkan kita dengan panggilan yang berbeda, talenta yang berbeda, fungsi yang berbeda. Tujuannya adalah saling melengkapi, saling mengisi, saling mengasihi, saling melayani. Bukan persaingan, bukan menghakimi, tapi sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh ke arah yang dewasa, sehingga bisa berbuah dan berdampak bagi sekeliling kita. Kita tahu bahwa dalam semuanya ini, dalam 4 hubungan ini yang disebutkan Tuhan di sini, entah hubungan suami istri, orang tua anak, hamba Tuhan, marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan, kita perbuat untuk Tuhan. Kita ingat 5 jari, we do it for Him. Aku lakukan ini untuk Tuhan. Pada saat kita fokus kepada Tuhan, entah orang sekitar kita menghargai, menghormati, ataupun membalas dengan negatif, kita tidak akan peduli akan hal itu karena fokus kita tujuannya adalah untuk Tuhan. Dan kita hanya percaya bahwa pada saat kita melakukannya untuk Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, maka upah itu datangnya dari Tuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Dalam bentuk apa, dalam waktu apa, suka-sukanya Tuhan, yang pasti yang terbaik buat kita. Kita baca ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah.
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Mungkin sekeliling kita tidak melihat, mungkin sekeliling kita tidak tahu, tapi Tuhan melihat kita. Yang terakhir, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Sebaliknya, apabila kita melakukan pelanggaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita pun bertanggung jawab, ada resiko konsekuensi yang harus kita ambil. Tuhan tidak pernah pandang bulu, Tuhan tidak pernah pandang orang, semuanya sama. Entah senior, entah junior, entah jemaat biasa, entah para pelayan. Kita lihat dalam Yakobus 3, iri hati, perselisihan, egois itu bukan dari Tuhan, tapi dari dunia. Kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, apalagi kita pelayan Tuhan, maka hendaklah kita hidup sebagai penurut, peramah, pendamai. Sebisa-bisanya kalau hal itu tergantung sama kita, kita yang menjadi pendamai itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh melakukan bagian kami, entah kami sebagai orang tua, entah kami sebagai anak, entah kami sebagai murid, ataupun kami sebagai pelayan hamba-Mu Tuhan, siapapun Tuhan, apapun panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Kau dapati kami Tuhan, bisa Kau percaya dan berkenan, sehingga ada kesatuan Tuhan. Dan firman-Mu, janji-Mu pada saat ada kesatuan Tuhan, maka berkat-Mu tercurah Tuhan. Kami selama ini Tuhan hanya menuntut berkat tanpa mengoreksi diri Tuhan. Apakah kami sudah melakukan bagian kami? Ampuni Tuhan, berikan kami pencerahan Tuhan, hati yang lembut, hati yang mau diajar Tuhan, hati yang taat Tuhan, hati yang setia. Sehingga apapun yang apapun yang Engkau janjikan Tuhan, boleh tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. In Jesus name we pray, amen.